Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, jumpa lagi dengan Nurse Yazid Maksum. Malam hari ini saya sedang dinas malam di Rumah Sakit PK Umum Media Pertanahan, dan kebetulan saya dinas di bangsa bedah, salah satunya adalah bedah ortopedi ya. Dan di sini saya akan edukasi kepada teman-teman semua, kepada masyarakat ataupun kepada pasien dan keluarga pasien yang membutuhkan edukasi tentang perawatan luka pada pasien setelah operasi tulang, yaitu ORIF ya. Tentunya teman-teman semua kita mengetahui bahwa luka post operasi ORIF itu adalah luka setelah tindakan reposisi secara operatif ya, diikuti dengan fiksasi patahan ya. Jadi patahannya itu dilakukan fiksasi dengan tulang ya, ini secara internal pemasangan ya. Jadi fiksasinya di dalam ya, biasanya menggunakan pen dan sebagainya ya, itu ada alat khusus ya. Nah kemudian kami dari tim nurse dari rumah sakit tentunya setelah dilakukan tindakan operasi oleh dokter spesialis ortopedi, maka tugas kami adalah merawat pasien tersebut agar tidak terjadi infeksi. Jadi tentunya sesuai dengan proses penyembuhan lukanya ya. Jadi kalau kita mengenali proses penyembuhan luka itu ada 3 fase, di mana di situ ada fase inflamasi ya, kemudian ada fase proliferasi dan fase remodeling. Nah harapannya kami setelah kita lakukan perawatan pada pasien ini, nanti proses tersebut bisa berjalan sesuai dengan tahapannya dan tidak memanjang, sehingga lukanya akan sembuh sesuai dengan target, yaitu sekitar 2-3 minggu. Nah teman-teman sahabat nurse semua, jadi bahwa perawatan luka ini mempunyai tujuan yang pertama adalah untuk mencegah infeksi ya, yang kedua adalah untuk memberikan perasaan nyaman pada pasien, dan yang ketiga mempercepat proses penyembuhan pasien ya. Jadi dengan kita lakukan perawatan luka setiap hari atau sesuai dengan kebutuhan, nanti terhindar dari infeksi. Kemudian prosesnya sesuai dengan tahapannya tadi, ada fase inflamasi di hari 1 sampai ke 3, dan nanti ada fase proliferasi, juga ada proses granulasi, kemudian remodeling, ada epitelisasi dan sebagainya. Nah harapannya kami sesuai dengan target, nanti berjalan sesuai dengan fasenya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka itu ada 3 teman-teman sahabat nurse semua. Yang pertama adalah nutrisi yang cukup ya, jadi asupan nutrisinya harus seimbang dan cukup ya, begitu dari proteinnya, kemudian dari kalorinya ya, kemudian vitaminnya itu harus cukup. Yang kedua, perawatan lukanya harus baik, tentunya ini perawatan luka harus sesuai dengan perawatan luka yang terbaru ya. Jadi memang aseptiknya masuk, kemudian penggunaan tropikalnya juga sesuai dengan kebutuhannya, kemudian istirahat yang cukup juga. Jadi itu 3 faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka dari si pasien. Selanjutnya adalah prinsip dalam perawatan luka, yaitu yang pertama adalah menggunakan teknik aseptik ya. Ini harus bersih, steril, dan juga terbebas dari kuman ya. Kemudian mengganti balutan sesering mungkin atau sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau memang lukanya bagus, biasanya kalau post operasi itu masih setiap hari, nanti durasinya kita sesuaikan ketika kondisi lukanya sudah membaik. Kemudian yang ketiga, mengawasi adanya tanda-tanda infeksi. Jadi dilihat tanda-tanda infeksi di sekitar luka seperti rubor, kolor, dolo, dan tumor ya. Ada kemerahan, kemudian ada nyeri yang terus bertambah, kemudian keluar cairan pusnya, kemudian bengkak ya. Itu salah satu tanda adanya infeksi di daerah luka tersebut. Kemudian yang selanjutnya ya guys, yaitu tentang gizi post operasi. Jadi gizi dan nutrisi ini sangat berpengaruh, karena tadi ada 3 hal yang mempengaruhi proses penyembuhan luka. Salah satunya adalah gizi ya guys. Jadi yang dimaksud gizi di sini adalah diet yang bertujuan untuk mempercepat dari pertumbuhan jaringan yang rusak, yaitu terkait gizi post operasinya. Nah di sini ada pun syarat-syarat gizi tersebut agar luka bisa cepat sembuh. Yang pertama adalah tinggi kalori, tinggi protein ya. Ini menjadi penting karena ini mempercepat proses penyembuhan ya, kalori dan protein gitu. Yang selanjutnya yaitu tidak menyebabkan gatal pada luka post operasinya. Jadi makanan-makanan atau dietnya ini selain tinggi protein, dia tidak menyebabkan gatal, karena ada beberapa yang alergi, yang nggak cocok terhadap makanan tertentu seperti telur, ikan ya, daging. Nah kalau misalkan itu gatal ya dihindari, tapi selama itu nggak gatal dimakan, diperbanyak aja, itu proteinnya bagus ya. Jadi sumber protein kan banyak, ada nabati maupun hewani ya. Jadi ketika dari salah satu misalkan telur kok gatal-gatal pada luka, ganti pakai daging, ganti pakai ikan. Nah itu sama fungsinya dan perannya di situ sama. Terus yang selanjutnya adalah cukup mineral dan vitamin ya. Jadi mineral dan vitamin ini kaya di sayuran, buah-buahan ya. Jadi juga diperbanyak lah, selain protein ada vitaminnya juga ya, sayuran, buah-buahan. Kemudian yang terakhir adalah mudah dicerna. Jadi makanan ini mudah dicerna oleh tubuh ya. Jangan makan makanan yang susah dicerna ya. Misalkan makanan-makanan tertentu banyak yang susah dicerna, bikin mules, bikin pencernaannya nggak enak gitu kan. Jadi itu dihindari dulu ya guys ya. Saya sambil ngopi dulu karena biar nggak ngantuk, kita sambil memberikan perawatan di dinas malam saya ini ya guys. Nah untuk contoh makanannya apa ya? Contoh makanan untuk pasien-pasien post operasi ORIF itu yang pertama adalah sumber energi ya, seperti beras ya, jagung ya, nasi ya, itu salah satu sumber energi ya.
kemudian zat pembangun ya, ini protein seperti ayam, daging, ikan, udang, telur, tempe, dan tahu ya. Nah, ini makanan yang membantu proses penyembuhan luka dengan maksimal. Lalu sumber pelindung lain misalkan vitamin yang terdapat dalam buah-buahan ya, seperti jeruk, mangga, pisang, anggur, apel, itu nggak apa-apa selama tidak mengganggu pencernaan ya. Jadi itu makanan-makanan yang direkomendasikan untuk membantu proses penyembuhan luka dari post operasi kori ya. Nah, saya ingat, ini ada beberapa makanan yang dikurangi ya atau dihindari terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini bisa kurang bagus di luka, seperti halnya makanan yang terlalu manis ya, seperti dodol, cake ya, cake ya, itu juga terlalu manis, jadi di luka kurang bagus ya, karena kadar gula yang tinggi itu tidak akan untuk proses penyembuhan ya. Kemudian makanan yang mengandung gas ya, seperti durian, kemudian ada lagi jengkol, nangka, itu juga nggak enak di pencernaan, sehingga nanti lukanya cepat kering, malah nanti ikut perutnya nggak enak, memperberat kondisi seperti itu ya. Itu makanan-makanan yang dikurangi atau dihindari terlebih dahulu. Oke guys, demikian sharing-sharingnya kita malam hari ini, menemani saya dinas malam di rumah sakit. Semoga pasien saya malam hari ini aman semua, dan edukasi ini bisa memberikan gambaran tentang perawatan luka pada pasien post operasi ORI. Jika nanti ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan chat di kolom komentar, ataupun nanti silakan chat di akun media sosial saya, Nurse Yesit, atau di CNS Home Care ya, baik melalui TikTok ataupun YouTube ataupun Instagram ya, dan juga Facebook juga kita ada, atau bisa datang ke tempat rumah sakit PKU Petanahan atau ke tempat praktek saya di CNS Home Care. Oke guys, terima kasih sekali lagi sudah menemani saya dinas malam hari ini. Semoga bisa memberikan edukasi atau wawasan baru kepada rekan-rekan semua follower saya. Terima kasih sekali lagi, semoga kita diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan tentunya selalu bermanfaat untuk sesama. Terima kasih, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.